Akhirnya bapak mertuanya karena penasaran, dia pun mengecek juga. Dia mengecek juga ke atas, dibuka lah. Pas bapak mertuanya buka dan melihat, bapak mertuanya itu bilang, wah ini mayat nih. Selamat datang di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Kembali lagi gue di konten Oh Gitu Ya, akan memberikan lu cerita-cerita, informasi-informasi terkini yang tentunya hanya kita dan sesama umat manusia ini yang tahu ya. Gue nggak tahu apakah bangsa jin tahu, semoga mereka tidak tahu ya. Agak kurang jelas memang, tapi tidak apa-apa, akan gue lanjutkan. Semoga yang menonton ini dalam keadaan sehat, walafiat, dimurahkan rezekinya, dan masih lancar berbicara atau bergerak dan lain-lain. Jadi gue doain semoga lu baik-baik saja lah ya. Ya itu adalah basa-basi yang uh, basi ya. Selalu akan gue lakukan hingga episode ke-1000. Nah untuk hari ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang baru-baru aja nih. Baru-baru aja terjadi dan lagi dibilang happening banget sih. Ya happening banget sih. Karena ini terjadinya di kebetulan itu di dekat rumah gue. Jadi warga Pondok Aren, Tangerang Selatan ini dihebohkan dengan adanya penemuan sebuah mayat di dalam sebuah toren air. Toren penguin ya, kalau lu tahu. Nah, seperti apa sih kronologinya? Ini adalah kronologi yang akan gue ceritakan bagaimana hingga mayat ini diketemukan ya. Dan sumber yang gue ambil ya tentu saja dari portal-portal berita. Jadi pada Minggu 26 Mei 2024, istri dari Bapak Sutrisno itu mengeluhkan air di rumahnya itu tampak keruh dan berbau bangkai nih. Nah, Bapak Sutrisno-nya ini tuh tidak segera mengecek begitu saja karena dia merasa ini sudah mulai masuk musim panas, itu biasa air keruh itu biasa gitu karena udah masuk musim panas. Nah, barulah pada hari Seninnya istri istri Bapak Sutrisno ini kembali mengeluh bahwa airnya ini malah jadi bau bangkai banget nih, malah jadi bau bangkai banget dan warnanya itu semakin mengeruh. Tetapi Pak Sutrisnonya tidak langsung begitu saja mengecek air torennya karena mungkin dia merasa pada saat itu paling itu cicak mati. Soalnya dulu dia juga pernah ada kejadian bau bangkai, ternyata di dalam toren airnya tersebut ada cicak yang mati. Tetapi lama-kelamaan hingga siang menjelang sore mungkin ya, itu tuh air di rumah Sutrisno tuh mengeluarkan baunya tuh semakin tidak sedap dan airnya tuh berasa sangat sangat licin ya, udah keruh habis itu licin lagi. Akhirnya Sutrisno memutuskan bersama dengan bapak mertuanya untuk mengecek toren air yang berada di belakang rumahnya. Nah, jadi toren air yang dipunyai oleh Bapak Sutrisno ini berada di belakang persis rumahnya. Tetapi kalau kita ingin ke toren airnya tersebut, kita harus melewati dua rumah. Jadi keluar rumah Bapak Sutrisno, kita keluar keluar dulu, selang dua rumah kontrakan ya. Nah di situ ada kayak selokan kecil gitu ya, gang kecil kayak gini. Nah itu di tengahnya cuma papan. Nanti kita masuk di situ, baru ketemu toren airnya. Jadi emang cukup sempit. Kayaknya kalau di komplek-komplek itu masih ada deh tempat sela-sela di antara tiap gang itu tuh masih ada. Ya kalau lu tinggal di kawasan orang kaya mungkin nggak familiar ya. Kalau gue tuh familiar, kecil-kecil banget. Itu biasanya tempat buang airnya tuh, gotnya tuh. Got. Seperti gue bilang tadi, akhirnya Bapak Sutrisno itu dia ngecek lah. Dia pergi ke toren airnya. Setelah berada di toren air, dia manjatlah untuk melihat nih, apa sih sumbernya nih. Nah, toren airnya ini itu yang tipe 800 liter ya. Jadi lumayan besar karena toren airnya ini itu digunakan oleh 3 rumah, termasuk rumahnya Pak Sutrisno. Ketika Pak Sutrisno itu mengecek toren air, dia membuka tutup pintu
airnya itu, tutup pintu torennya itu selama 3 hingga 4 putaran lah. Jadi dibuka seret, seret, baru kebuka. Nah setelah dibuka, ketika dia lihat, wah dia mikirnya, oh ini mah bukan cicak nih. Akhirnya dia tutup lagi nih, dia ke bawah. Dia bilang ke bapak mertuanya, ini kayaknya bukan cicak nih, soalnya bentuknya kayak bantal. Mungkin pada saat itu Bapak Sutrisno berpikiran, wah ini binatang yang agak besar, yang berada di dalam toren airnya tersebut. Akhirnya Bapak mertuanya karena penasaran, dia pun mengecek juga. Dia mengecek juga ke atas, dibuka lah. Pas Bapak mertuanya buka dan melihat, Bapak mertuanya itu bilang, wah ini mayat nih, ini mayat. Karena uh, bentuknya ini seperti orang, ya memang mayat. Nah, Pak Sutrisnonya akhirnya teriak, manggil warga, manggil Pak RT. Nah, mayat yang ada di dalam toren tersebut itu ada tato di punggungnya. Jadi posisinya tuh kalau kita lihat dari atas ya, kalau kita lihat dari atas, dia lagi begini nih, yang mengambang gitu ya. Tapi bukan mengambang begini, cuma memunggungi. Mayat yang berada di dalam toren air tersebut bernama Devi Karmawan, alias Devoy atau Depoy. Biasanya dipanggil Depoy. Berumur 27 tahun. Menurut Kapolsek Pondok Aren, dari hasil pemeriksaan otopsi Polri, dinyatakan tidak ditemukan tanda-tanda luka kekerasan atau dianiaya. Jadi ketika Pak Sutrisno ini udah menemukan mayatnya, otomatis kan dievakuasi kan, manggil polisi dan lain-lain. Akhirnya diotopsi lah. Pakaian Depoy ketika ditemukan itu dan setelah diotopsi ya, itu dalam keadaan basah. Dan organ dalam membusuk serta terdapat lumut di paru-parunya. Selain itu, menurut keterangan dokter forensik Rumah Sakit Polri, Depoy masuk ke dalam toren dalam keadaan masih hidup. Polisi juga mengungkapkan bahwa Depoy itu positif menggunakan narkoba sebelum ditemukan tewas. Ganja, sabu, dan pil ekstasi yang ia konsumsi. Jadi ketika diotopsi itu sudah pasti ada kandungan narkoba di dalam tubuhnya Depoy ini. Diperkirakan dia makan narkoba dulu nih sebelum akhirnya dia ditemukan berada di dalam toren air tersebut. Nah pertanyaannya kan kok bisa ya? Kok bisa dia masuk ke dalam toren air tersebut? Jadi Kapolsek Pondok Aren ini menuturkan bahwa si Devi ini alias Depoy merupakan target operasi Polsek Pondok Aren terkait kasus narkotika dan dia adalah seorang bandar narkoba. Depoy ini bertugas sebagai pengendali peredaran sabu di salah satu lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, bagaimana sih polisi tahu kalau Depoy ini adalah bandar narkoba? Jadi pada hari Sabtu, 25 Mei-nya, polisi ini tengah melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Pondok Aren. Nah, seorang kurir narkoba ini ditangkap. Itu berinisial AA. Si AA ini, dia mengaku mengambil sabu ini bersama D, bukan Depoy ya, D aja, inisial doang, dari orang tidak dikenal di daerah Cengkareng. Nah, pengambilan sabu seberat 50 gram atas suruhan P ini akan AA serahkan di rumah Depoy di TKP tersebut. Jadi barangnya ini setelah diambil oleh AA dan D di Cengkareng akan diserahkan ke P di rumah si Depoy. Setelah AA tertangkap, rencana polisi adalah itu untuk mengejar si Depoy. Polisi ini mendapatkan informasi bahwa ada rumah kosong tempat AA, D, P, dan Depoy itu melakukan pesta narkoba ya. Nah, tetapi ketika polisi pergi ke sana, pergi ke TKP, si Depoy ini nggak ada di tempat nih, nggak ada di dalam rumah kosong ini nih. Jadi setelah AA ditangkap gitu. Saat itulah si Depoy diduga itu bersembunyi di toren air tersebut dan meninggal dunia karena tak dapat keluar saat pengisian air. Jadi menurut kepolisian, karena si Depoy tahu dia itu menjadi target operasi dan mungkin dia ngelihat ada
gerak-gerik orang di sekitar rumahnya nih, wah ini kayak polisi nih. Akhirnya dia kabur, mengarah ke toren air tersebut. Dia buka toren airnya, wah lagi agak kosong nih. Dia masuk, dia tutup, napas mau ngisi. Pas ketika kan toren itu kan ngisi lagi ya airnya, ngisi, dia nggak bisa keluar. Kira meninggal di dalam. Itu menurut keterangan polisi. Sebenarnya ya, kalau gue baca ceritanya, gue baca liputan-liputan dari berbagai media, itu menurut gue ada yang janggal sih. Sorry. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam benak diri gue. Dan ini ya sotoy-sotoyan aja ya kan. Sotoy analisa gembel aja gitu. Jadi yang gue jelaskan tadi itu adalah kan keterangan dari pihak polisi ya. Bahwa Depoy masuk ke dalam toren air untuk menghindari kejaran polisi, ya, dan diduga ia masih dalam pengaruh narkoba karena habis pesta narkoba dengan AA, makanya dia akhirnya halusinasi dan paranoid. Barulah dia ke toren air, akhirnya dia uh, meninggal dunia di dalam toren air tersebut. Nah, gue bertanya lagi nih, kok bisa nih? Kok bisa? Gimana caranya orang bisa masuk ke dalam toren air, terus dia tutup? Kayak gue jelasin tadi di awal, kronologi dari Pak Sutrisno. Ketika Pak Sutrisno itu mengecek toren punya dia, kan Pak Sutrisno bilang, itu toren itu dalam kondisi terkunci atau tertutup rapat. Jadinya dia harus muter dulu. Diputer dulu 3-4 putaran, baru dia bisa ngebuka itu pintu air ya kan. Pintu air toren. Andaikan, lo bayangin aja nih, bayangkan aja nih. Kalau misalnya ada orang masuk nih, dia lagi nggak ada kerjaan, gue masuklah ke toren nih. Gimana sih caranya? Dia masuk ke dalam toren, dia buka dulu, anggaplah 3 putaran, masuk nih dia ke dalam toren, dia tutup lagi tuh. Nah nutupnya pun juga susah bro. Kalau lu pernah ke toren kan, lu masuk toren, kan gede ya. Tutup toren ini yang 800 liter loh, itu kan gede banget. Lu masuk ke dalam, habis itu lu begini gitu, masuknya sambil begini kayak menara Pisa, patung patung Liberty gitu. Lu masuk ke dalam torennya sambil bawa ini. Itu maksud gue nggak masuk nalar. Anggaplah dia masuknya seperti itu ya. Masuknya kayak gitu, dia mau nutup lagi. Gimana caranya dia muterin tuh tutup pintu air? Kan nggak mungkin bisa ya. Pasti menurut gue ada yang nutup lah gitu. Makhluk halus atau makhluk goib nggak tahu ya. Tapi nggak mungkin orang dengan uh, orang waras yang punya akal itu dia ketoran ngapain kayak gitu. Apalagi ini dia menghindari kejaran polisi. Dia menghindari kejaran polisi. Dia mikirnya langsung ke toren. Gue juga nggak tahu kenapa dia bisa memikirkan itu langsung ke toren. Dia langsung ke toren, dia buka, pas dilihat, oh lagi nggak banyak nih airnya. Adalah sementara gue bersembunyi di sini. Dia masuk ke dalam. Logikanya ya, anggaplah lu lagi halusinasi gitu, lagi bad trip ya. Air naik nih, udah sampai segini. Kan lu otomatis ini kan, jiwa survival lu, pasti lu pengen keluar dari situ kan. Dan kalaupun lu air sudah naik, dan lu tahu ini nggak dikunci, kan tinggal lu gituin aja pintunya. Terus gue juga copot sendiri, habis itu lu keluar deh, napas bentar, atau ngapain kabur ke tempat lain. Ini menurut gue nih agak aneh, tapi gue tidak mau mendahului pihak kepolisian, karena mereka udah pasti profesional lah. Ini so tau aja, karena menurut gue aneh aja kasusnya kalau memang dia itu pure benar-benar meninggal karena kesalahan diri sendiri. Soalnya ya, gue baca berita juga di salah satu portal berita. Ibu dari Depoy ini, dia bilang, dia nggak percaya kalau Depoy ini mati karena ada inisiatif dari dia sendiri untuk bersembunyi dan akhirnya meninggal. Soalnya dia melihat di jenazah Depoy itu ada bekas cekikan, mungkin berwarna merah atau biru, gue nggak pernah lihat ya bekas cekikan. Lo bisa bayangin sendiri. Gimana menurut lo? Apakah masuk di akal lo? Atau misalnya analisa gue salah?
menurut lu, bisa aja kok orang menutup pintu torrent, boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu gue yang salah kan, ya namanya juga manusia ya. Oke, gue minta maaf kalau ada salah kata. Semoga kedepannya kesalahan-kesalahan yang gue perbuat akan dimaafkan selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.